Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Apa kabar pagi ini? Doaku kita semua baik-baik saja, sehat-sehat dan bahagia selalu. Rumah tanggamu diberkati, istri, suami dan anak-anakmu serta keluargamu dan seisi rumahmu diberkati Tuhan. Bahkan pekerjaan dan pelayananmu semakin dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Senang sekali saya Kapten Iqbal kembali boleh bersua menyapa saudara-saudara di dalam acara yang istimewa, Renungan Oasis Fajar Radio Cakrawala, kebanggaan kita bersama. Beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan disampaikan kepada kita yang akan membimbing kita semakin dekat dengan Allah, semakin intim dengan Allah, semakin peka terhadap suara Allah. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang dahsyat, Allah yang maha sempurna, yang memelihara dan memberkati hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati. Terima kasih untuk malam yang baru saja kami lalui dalam peristirahatan yang indah. Terima kasih untuk boleh bangun pagi dengan kekuatan yang baru, nafas kehidupan yang baru, tentu dengan rahmat Allah yang baru, yang kami percaya kuasa-Mu itu menolong kami, rahmat-Mu itu menyertai kami, bahkan berkat-berkat-Mu menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami percaya hati kami disiapkan oleh Allah dengan berkat-berkat yang baru, berkat firman, berkat puji-pujian. Biarlah melalui Radio Cakrawala ini kami semakin diberkati, umat-Mu semakin diberkati, semakin dihantar lebih dekat dengan Tuhan, dihantar lebih intim, lebih akrab dalam pergaulan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman yang kami mau dengar, firman yang kami mau nikmati pagi ini, membimbing kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, pagi yang indah ini saya ingin mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya kepada kedahsyatan Allah, bergantung sepenuhnya kepada kedahsyatan Allah. Nats firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik.
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Mengawali perenungan pagi ini, saya ingin berbagi sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kita yang steril, yang imun dari yang namanya persoalan? Siapakah kita yang kebal terhadap tantangan? Sahabatku, tidak ada satupun manusia yang bebas dari persoalan, yang kebal dari tantangan. COVID-19, keterpurukan ekonomi, stabilitas keamanan yang tidak stabil, pergumulan-pergumulan hidup, biaya hidup, pendidikan, semuanya membuktikan bahwa kita tidak lepas dari persoalan. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melepaskan kita dari masalah itu kecuali Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya sebagai orang percaya kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab hanya pertolongan Tuhan yang bersifat kekal. Hanya pertolongan Tuhan yang benar-benar stabil di dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa meragukan itu. Kita tidak dapat meragukan bahwa pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Seringkali ketika kita minta tolong sama manusia, manusia mengecewakan kita. Itulah sebabnya jangan pernah berharap kepada manusia. Yeremia menuliskan itu, bukan? Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Celaka orang yang bergantung kepada manusia, yang berharap kepada manusia. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Penuhi hidup kita dengan berkat-berkat karena melakukan firman Tuhan. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan, imani dan alami pertolongan Tuhan, dan semakin tenggelam dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat itu. Penulis Mazmur 121 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Itu berarti tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, anak-anaknya. Tuhan pasti tolong kita. Kita dapat tidur dengan nyenyak di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala, ketahuilah, janganlah kita mengira bahwa jika Tuhan itu baik, jika Tuhan itu dahsyat, jika Tuhan itu mengasihi kita, maka itu artinya kita hidup bebas tanpa masalah. Oh tidak, saudaraku. Jangan terjebak dengan perkataan menyesatkan seperti itu. Justru seringkali di tengah-tengah kepercayaan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa tersulit dalam hidup, bahkan untuk berjalan dalam kegelapan, supaya kita memiliki mental, memiliki iman yang terlatih, iman yang kuat, mental yang kuat, dan tentu saja agar kita belajar untuk terus dan terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Oh Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari Nahum pasal 1 ayat 7. Maka Tuhan pasti memberikan pertolongan, Tuhan pasti memberikan perlindungan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, dan sebab Tuhan mengenal namamu. Oleh sebab itu dua hal penting kita mau pelajari pagi ini. Yang pertama, Tuhan itu baik. Nahum pasal 1 ayat 7 bagian A. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala, sangat bahkan sangat disayangkan sekali, fakta menunjukkan bahwa begitu banyak orang percaya, notabene hidup bergantung kepada Tuhan Yesus,
rajin beribadah, rajin baca kitab, rajin berdoa. Tetapi ketika menghadapi pergumulan hidup, seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Dan justru terjerumus ke dalam berbagai-bagai keputusan. Atau memilih alternatif-alternatif yang salah. Coba perhatikan perkataan Nahum. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bukankah sebagai orang percaya kita seharusnya tetap berpaut kepada Allah dalam segala kesulitan? Betul Pak Kapten. Betul Pak Pendeta. Buktinya kami tidak menyembah dewa Baal. Kami tetap menyembah Tuhan. Yes, that's right. Itu baik, itu benar. Mungkin kita tidak menyembah dewa-dewa Baal lagi. Tetapi saudaraku, coba kita ingat, apakah kita tetap berpaut kepadanya sekalipun kita menghadapi pergumulan hidup yang berat? Apakah kita tetap berpaut kepada Yesus di dalam suka dan duka, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang buruk? Apakah kita masih berpaut dan menaruh harapan kepada Dia dalam kesetiaan kita, walaupun terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita? Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudahkah kita benar-benar bersandar, berharap pada kesetiaan kita akan Tuhan apapun yang terjadi? Atau kita akan pergi kepada kuasa-kuasa alternatif yang seolah-olah mampu memberi solusi atas persoalan kita? Apakah kita masih terus mengandalkan harta kita, kemampuan dan kekuatan kita? Atau kita masih terjebak pada kuasa kegelapan ketimbang menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan? Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, kita akan sulit, saya mau katakan, perhatikan ini baik-baik. Kita akan sulit untuk tetap setia dengan iman yang sangat kuat kepada Tuhan dan tetap hidup dalam pengharapan apabila kita tidak menyadari betapa baiknya Tuhan selama ini di dalam hidup kita. Belajar seperti Nahum, sama-sama kita katakan Tuhan itu baik. Daud juga berkata Tuhan itu baik. Artinya kesulitan boleh hadir, tantangan boleh datang, tetapi itu bukan berarti karena Tuhan kejam atau Tuhan jahat dan membiarkan kita menderita. Tuhan itu baik, saudaraku. Tuhan terlalu baik, bahkan amat baik. Kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita, mungkin kita lupa dan tidak menyadari. Sahabatku, Dia sudah memberikan begitu banyak kebaikan, termasuk kehidupan yang kekal. Ingatkah kita ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kebaikannya dengan membuktikan kasih-Nya bagi kita. Dia memberikan putranya yang tunggal dan mati di atas kayu salib, tebus dosa kita, gantikan kita. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama merenungkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita mulai putuskan hari ini juga untuk berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Yang sepakat dengan saya katakan, Tuhan itu baik. Itu pesan yang pertama. Tuhan itu baik. Jadi apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun masalahmu, Nahum bilang, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian yang tepat pada waktu engkau susah, pada waktu engkau mengalami kesulitan. Tuhan itu baik. Yang kedua saudara-saudaraku, Tuhan mengenalmu. Nahum 1 ayat yang ke-7 bagian B dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, ini ada standar. Saudara-saudaraku, siapapun Anda, ketika Anda dan saya bergantung, berlindung kepadanya, Dia kenal siapa kita. Tuhan mengenal semua orang yang mau percaya, semua orang yang mau berlindung pada Tuhan, yang dalam segala perkara hidupnya hanya berserah dan mengandalkan Dia.
Sebab Tuhan bukan saja baik, tapi Dia kenal siapa kita. Sahabat pendengar radio Cakrawala, di antara 6-7 miliar penduduk dunia, nama kita dikenal Tuhan. Sekalipun dengan DNA, golongan darah, dan karakteristik hidup kita yang berbeda, Allah kenal kita satu demi satu. Dia kenal, bahkan rambut di kepalamu pun Dia kenal. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengenal hidupmu, maka Tuhan pasti sanggup melakukan perkara dahsyat di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Dia sanggup melakukan perkara itu kepada kita yang berharap penuh kepada Dia. Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang kita butuhkan. Tuhan ngomong kepada Rasul Paulus, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaanku. Jadi jangan berharap pada manusia, melainkan andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, menjalani hari-hari yang penuh dengan persoalan. Sekarang harga-harga di pasar melonjak naik tinggi. Rasa-rasanya kita tercekik. Rasa-rasanya kita mau mati rasanya. Terlalu berat Tuhan. Oh Tuhan, terlalu berat pergumulan hidup yang saya hadapi. Suami saya, istri saya bertingkah. Anak-anak saya tersentuh dengan obat-obat terlarang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat, Yesus kenal siapa dirimu. Dia mengenal pergumulanmu. Sebab itu bawa hidupmu kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Manusia bisa saja mengecewakan. Tidak peduli dia siapa. Entah dia orang dekat atau orang jauh. Entah dia satu darah atau lain darah. Entah dia satu kampung atau tidak satu kampung. Entah dia seiman atau tidak seiman. Seringkali manusia mengecewakan. Berbeda dengan Tuhan. Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup jaga kita. Dia sanggup menjaga hidupmu. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Inilah kebenarannya, bahwa Tuhan sendiri berkata, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup kita ketika kita berharap penuh kepadanya. Sahabat pendengar radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masihkah engkau meragukan Tuhan padahal Tuhan sanggup memberikan perlindungan dalam hidup kita? Stop ragukan Tuhan. Stop bersandar kepada yang lain. Tetap setialah dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan agar kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Pesan saya yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia mengenalmu. Sehingga seperti apapun keadaan hidup kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah pada Tuhan. Tuhan yang mengenal hidupmu sanggup menolong kita. Jangan malas berdoa. Jangan malas baca firman. Jangan malas mencari Tuhan. Jangan malas ibadah. Jangan malas persekutuan. Jangan. Kenapa? Karena Dia kenal namamu. Dia tahu kapan engkau datang kepada Dia dan kapan engkau tidak datang. Dia tahu kapan engkau jujur bergantung kepada Dia dan engkau tidak jujur. Dia tahu, Dia kenal kapan engkau tulus memanggil namanya dan kapan engkau tidak tulus memanggil namanya. Tuhan kenal. Dia tidak pernah tertutup untuk hidup kita. Tangannya selalu terbuka untuk saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak menyangkali bahwa tantangan persoalan hidup yang kita alami rumit.
Masa-masa tersulit datang, terus menderu dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan, Allah kenal hidupmu. Allah peduli dengan hidupmu. Dia tidak akan tinggalkan engkau walaupun sedetik. Tidak. Panggil namanya. Saya selalu mengatakan bahwa inilah saatnya di mana kita membuktikan bahwa kita tidak sia-sia memanggil nama Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita tidak sia-sia bergantung kepada Tuhan. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita tidak sia-sia berharap kepada Tuhan. Karena Dia mengenal namamu. Saudaraku, Tuhan bukan saja baik, tapi Dia kenal siapa dirimu. Dia kenal kelemahanmu. Dia kenal keterbatasanmu. Dia kenal apa yang kau butuhkan. Dan Dia tahu bagaimana cara memenuhi hidupmu, memenuhi kebutuhanmu, bagaimana menyelesaikan persoalanmu. Sebab itu datang kepada Dia. Jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Amin. Jangan ragu. Jangan ragu. Yang sepakat dengan saya katakan, saya tidak akan ragu untuk datang dan memanggil nama Tuhan. Untuk setiap persoalan hidup yang saya alami, untuk setiap persoalan hidup yang saya hadapi, tantangan-tantangan yang saya hadapi. Masalah suami, Tuhan kenal. Masalah istri, Tuhan kenal. Masalah anak-anakmu, Tuhan kenal. Masalah pelayananmu, Tuhan mengenalmu. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allahmu dahsyat. Dia melihatmu, Dia memandangmu, dan Dia peduli atas hidupmu. Stop bergantung kepada kekuatanmu. Stop bersandar pada kemampuanmu. Sebab Allah mengenal hidupmu. Akhirnya, sahabat-sahabatku, Tuhan itu baik. Sebagai kesimpulan, saya mau katakan, Tuhan itu baik. Tuhan mengenalmu. Apa yang mesti kita ragukan lagi? Tuhan adalah tempat terbaik untuk membawa hidup kita. Tuhan adalah tempat terbaik untuk membawa persoalan kita. Tuhan adalah tempat terbaik untuk membawa setiap derita yang kita alami. Untuk setiap air mata yang kita tumpahkan. Dia tempat pengungsian terbaik. Sebagai penolong Dia sangat terbukti. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan pernah mencari pertolongan selain daripada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan tidak suka orang yang bimbang. Tuhan tidak suka orang yang ragu. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita percaya kepadanya dan mengandalkan Dia, maka Dia akan bertindak. Saya menutup perenungan pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 31 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, camkan ini baik-baik. Celakalah. Wah, ini keras ini ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Hati-hati. Peringatannya pertama, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Hati-hati, waktu ada persoalan tidak cari Tuhan, ada masalah tidak cari Tuhan, ada pergumulan tidak cari Tuhan, waktu senang tidak cari Tuhan. Alkitab katakan orang-orang seperti itu celaka. Kenapa? Mereka mengandalkan hebatnya, mereka mengandalkan pintarnya, mereka mengandalkan kekayaannya, mereka mengandalkan dunianya, mereka mengandalkan Mesir, mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan kuda. Tetapi saya mau katakan, celaka orang yang tidak cari Tuhan, celaka orang yang tidak memandang kepada Tuhan ketika dia menghadapi hidupnya, ketika dia menjalani kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Sebab Tuhan itu baik dan Dia mengenal kita. Tetapi mencari dunia pasti cilaka.
Keputusan ada di tanganmu. Tuhan memberkati hidupmu, memberkati suami, istri, dan anak-anakmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu selesai berbicara. Kami belajar dari kitab Nahum. Tuhan itu baik dan Tuhan mengenal kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami lalai untuk mencari Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami tidak sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami melupakan kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami hidup kudus, supaya kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati setiap rumah tangga. Hamba berdoa dan menyerahkan semua suami-suami. Hamba berdoa dan menyerahkan Tuhan berkati istri-istri. Hamba berdoa dan menyerahkan Tuhan berkati anak-anak. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang kami janjikan di dalam doa. Tuhan tolong mereka masing-masing. Mereka yang menghadapi pergumulan hidup yang berat, Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan. Supaya mereka tetap mencari Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya setiap keluarga, setiap rumah tangga hidup mereka diberkati. Kalau mereka diperhadapkan dengan masalah-masalah tersulit dan sulit untuk mengambil keputusan karena terlalu beratnya masalah yang dihadapi, Tuhan tolong mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami terus berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati negeri kami. Berkati para pemimpin kami. Presiden, wakil presiden. Tuhan tolong mereka masing-masing. Penuhi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Oh Bapa di surga, bangsa ini menghadapi masalah pandemi COVID-19. Bangsa ini menghadapi masalah keterpurukan ekonomi. Bangsa ini mengalami bencana alam, mengalami masa-masa tersulit. Tuhan, kami hanya panggil nama-Mu. Kami panggil nama Allah di dalam nama Yesus dan menyerahkan bangsa ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangir sampai Pulau Rote. Tuhan berkati daerah-daerah konflik, daerah-daerah bencana. Tuhan pulihkan supaya kami hidup dalam damai, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk bala-Mu, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khusus bagi Radio Cakrawala. Tuhan pakai radio ini semakin hebat, semakin luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga siarannya terpancar sampai ke ujung-ujung bumi. Berita Injil disampaikan, berita firman disampaikan. Dan setiap umat-umat mendengar akan kabar baik dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang dahsyat. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Tuhan memberkati hidupmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu baik. Ingat, Tuhan mengenal namamu. Jadi dimanapun engkau berada, di gunung, di lembah, di kota, di desa, ingat Tuhan itu baik. Ingat Tuhan mengenal namamu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.